Ya, masih tentang Bootstrap ya untuk materi hari ini. Eh, di video ini saya akan menjelaskan tentang beberapa elemen yang nanti bisa kita ambil dari Bootstrap ya. Nanti elemen-elemen tersebut biasanya umum dipakai dalam pengembangan website ya. Jadi kita tinggal ambil ya, copy paste ke dalam teksnya. Kalau gitu selanjutnya disiapkan terlebih dahulu starter template-nya. Jadi ke Hello World dulu ya di sini. Balik lagi ke Hello World, kosong aja, layarnya putih kosong ya. Kemudian kita coba ke example. Saya coba cari ya example yang ada keseluruhan elemen tapi nggak nemu di sini. Jadi dulu awal saya belajar itu dari Bootstrap versi 3.4.1 gitu. Jadi saya sih lebih suka contoh yang ada di situ sih, lebih banyak elemennya. Ya. Jadi diklik aja tadi 4.5, kemudian di versi 3.4.1, kemudian kita gunakan contoh yang ada di sini. Karena ini lebih, menurut saya lebih enak ya untuk penjelasannya, nanti lebih kena gitu. Kemudian diklik Getting Started ya. Nah, di sini di copy ke using framework, di sini ada Bootstrap theme ya. Copy aja ke new tab ya. Nah, di sini ada nih elemen-elemennya nih. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan. Cara pakainya bagaimana ya? Misalkan di sini ada tabel ya. Jadi nanti klik kanan di sini, view page source, bukan, salah, inspect element ya. Inspect elemen, kemudian arahkan ke tabel ini. Misalkan kita pengen ambil contoh nih cara bikin tabelnya nih ya. Di copy aja. Atau kalau nggak bisa pas, ini kan semuanya harus terkotak kayak gini nih. Nah, ini udah oke, diklik aja. Nah, kemudian lihat di bawah sini ya. Perhatikan di bawah itu ada kodenya, kode yang menyusun tabel tersebut. Oke. Nah, di sini kemudian di copy ya. Sini ada div class call md6, itu untuk width-nya ya, panjangnya. Kopinya gimana? Ini di edit dulu, edit as HTML, kemudian Ctrl A di copy semuanya, kemudian di paste di tadi di bawah hello world ya, di index. Jadi copy aja kodenya, ini semua nih di copy ya, di copy semua, di paste di tadi hello world. Kemudian paste, nah langsung muncul ya, seperti itu. Nanti kalau mau diganti ya tinggal ini masing-masing diganti isinya, kontennya ya. Tapi setidaknya itu tabelnya sudah rapi ya. Kalau kita gunakan Bootstrap itu udah rapi. Sini juga ada contoh untuk merge cell, kemudian contoh untuk misalnya tabelnya pakai border, tinggal di copy aja di sini ya. Nah, udah ketemu sini, kemudian diklik. Nah, otomatis ini kodenya dia mengarah ke mana? Ini akan terlihat di sini. Klik kanan, kemudian edit HTML, kemudian copy aja keyboard ya. Di keyboard ditekan copy, kemudian di paste. Pastanya di mana? Di dalam body ya. Kayak gitu. Nah, seperti itu. Oke, jadi sudah kita sudah bisa bikin tabel nih di sini ya. Tabelnya lebih rapi. Beda kalau HTML yang polos sederhana itu kan kurang rapi. Oke, berikutnya ada apa lagi di sini? Misalkan bikin button. Oke, bikin button. Tinggal di ini aja, inspect elemen lagi, kemudian kita ambil di sini kodenya. Jadi yang penting kita tahu untuk kode untuk menyusun satu elemen itu apa, udah ketahuan kodenya nih, kemudian ambil copy paste, kemudian edit ya, edit teksnya, edit tulisannya.
Nah, di sini Anda bisa tambahkan banyak di situ ya. Anda bisa bermain-main di sini. Semakin banyak latihan, semakin bagus, semakin paham. Oke. Nah, ini ada ya, contoh button ya untuk action tombol ya. Oke. Kemudian apalagi ya? Kita masukkan header, misalkan dikasih header. Oke. Coba ini kalau ini kan elemennya di tengah ya, kita coba tengahkan dulu elemennya. Gitu, kenapa sih dia bisa ke tengah gitu? Karena contoh kita kan itu mulai dari kiri ya, ini bisa ke tengah. Nah, ini pakai div class container ya. Jadi bikin kelas. Ini saya langsung kopikan ya. Jadi ada satu kelas-kelas yang udah disiapkan oleh Bootstrap ini yang dia punya maksud dan tujuan tertentu. Misalkan kita pengen elemen itu ke tengah ya. Di Bootstrap udah disediakan bahwa untuk supaya semua itu bisa ke tengah, gunakan kelas container. Container tanpa S. Nanti kita coba lihat hasilnya. Itu sebenarnya kok ada container kayak gitu kan, ada row kayak gitu, itu di documentationnya itu banyak ada, itu bisa dibaca. Kemudian saya coba tes di sini hasilnya. Oke, udah ke tengah ya. Nah, oke. Nah, di sini ada row, div class row gitu, satu baris ditambahkan aja. Oke, saya switch ya ini biar kelihatan kodenya. Jadi setiap elemen CSS di sini, setiap atribut CSS di sini pasti ada maksudnya. Nah, itu sambil latihan tuh pasti ketahuan kok nanti itu untuk apa sih, fungsinya untuk apa sih gitu. Nah, di sini tadi saya tambahkan div class container, di sini saya tambahkan div class ini atribut ya, atribut CSS ya. Tadi dimintanya apa? Div class row, row, jadi satu baris. Kita meletakkan satu elemen itu dalam satu baris. Ini kan div untuk kontainer ya. Ini row-nya harus ditutup dulu supaya membungkus dua tabel ini. Harusnya sih nanti tabel ini jadi sebelahan kiri dan kanan. Nah, ini dari kontainer, ini tutup row. Ingat bermain di logika aja ya. Jadi buka tutup seperti itu. Jadi supaya tahu nanti satu elemen itu kaitannya bagaimana. Kita udah punya bayangan dulu layout dari webnya seperti apa. Kemudian ditunjukkan dalam sebuah di browser ini tampilannya seperti apa nih, sesuai nggak dengan bayangan kita. Oh, kurang cocok ya, disesuaikan lagi sampai cocok dengan bayangan kita. Nah, sudah kiri kanan ya, yang gitu. Saya tunjukkan lagi. Oke, ya. Kemudian kita coba bermain dengan ini tampilan yang tadi ya, yang lowernya. Kemudian ini button ini kan di luar tadi ya, div container. Jadi dia ke kiri, tinggal dipindahin aja. Nah, gitu. Di dua karena di copy. Oke. Nah, lowernya biarin di kiri buat pembandingnya. Oke, kita coba tambahkan menu di sini. Menu itu tadi ada di versi terbaru ya, udah dikasih contohnya cara bikin menu seperti apa, latest, kemudian di examples.
bukan example saya, ini ada navbar ya di sini. Klik kanan, oke. Nah, mau modelnya kayak gimana nih? Tuh, ada yang drop down, ada drop down di sini, ya. Oke. Nah, saya coba yang di sini ya, yang ketiga nih di sini. Ini kan masing-masing elemen ya, udah ada contohnya, tinggal di inspect saja. Mau yang mana nih? Ya, nggak harus sama dengan saya, tapi saya nyobain yang ini. Nah, ini harus mouse-nya digerakin pelan gitu, biar bisa ngunci target ya. Ini targetnya yang mana nih? Harus kita pas presisi di mouse-nya. Oke. Setelah itu di copy aja pakai edit HTML, kemudian copy semuanya, kita taruh di atas. Atasnya mana? Jangan kode paling atas, tapi masih di dalam body. Kita posisikan di atas hello world ya. Berarti di dalam body tapi di atas hello world gitu. Ketebak ya sebenarnya posisinya yang mana ya. Copy aja semua jadi penuh ya. Oke, refresh. Nah, ada di sini. Kita cek drop downnya. Oh, ada. Oh, udah jadi ya di sini. Drop downnya udah jadi karena tadi udah di paste. Kalau misalkan kalian ngopi terus posisinya salah, nggak apa-apa, jangan takut salah. Dicoba aja dulu di mungkin salah kopinya, mungkin salah posisinya, peletakannya yang mana. Oke, ini yang besar 4 ya. Kemudian selain navbar itu ada apalagi di sini. Kita coba yang bagus di example ya. Di example-nya carousel. Carousel gimana? Nih, coba. Ini yang gerak-gerak nih. Tuh. Kita taruh di bawah menu nih. Kita coba. Caranya seperti apa? Mudah aja. Gunakan inspect. Oke, langsung ke sini. Cuma harus hati-hati ya. Ini harus kena semua. Itu kalau saya cek sih di sini harus sampai main ya. Ini ada navbar, kemudian dia pakai header. Kemudian ada main di sini. Kalau main sampai mana? Oke. Jadi kita coba mouse-nya mainkan di sini nih untuk tahu ruang lingkup dari CSS-nya sampai mana, elemennya sampai di mana ya. Oh, di sini main ya. Kalau copy nanti kita coba kalau div ini kayaknya cukup ya. Di sini kita coba kecilkan. Nah, div ID my carousel kayaknya oke. Kita coba sekarang tanpa copy mainnya ya, nanti langsung aja div ID my carousel. Oke, kita taruh di bawah nav, di paste aja. Itu kodenya banyak sekali ya. Coba refresh. Nah, ada. Ada tapi mepet ya. Dia nggak mau sebesar yang tadi. Berarti nampaknya ada yang salah di sini karena width-nya height-nya tingginya belum didefinisikan gitu. Kita coba copy yang sampai main, atau mungkin kita coba ada CSS tambahan barangkali. Kita coba ya, cek di sini. Nah, di sini ada carousel.css. Oke. Ada tambahan ya, sama seperti yang blog tadi di video
yang lain ada cara bikin blok itu di sini ada yang kurang yaitu CSS-nya carousel di copy aja. Kemudian jadi kadang nggak harus selalu bermain dengan inspect element, tapi kita bermain juga dengan view page source gitu untuk mengetahui misalkan ada CSS yang hilang, ternyata dia ada yang dipanggil nih. Kemudian nggak apa-apa di copy aja di atas head gitu. Oke, udah nah sorry ini. Jadi ya ini elemennya udah lebih bagus, udah lebih cantik, lebih enak dilihat. Tinggal diganti ini teks-teksnya ya. Teksnya kan tinggal diganti itu ya, misalkan harus diubah di indeksnya. Coba edit. Oke. Nah ini ya web design gitu kan udah kelihatan ya. Ini semua teks-teksnya diganti. Boleh. Oke ya, saya tunjukkan kodenya ya. Ini sebenarnya kalau mau lihat kodenya sekilas saja, nggak perlu banyak-banyak. Karena asumsinya adalah karena udah mengerti HTML CSS di video sebelumnya, asumsinya udah paham gitu ya. Nah ini bentuknya. Jadi saya tambahkan ini ya, carousel.css, berarti harus di download dulu kemudian di copy. Kemudian ini adalah copy dari nav-nya tadi. Kemudian ini untuk isi dari carousel, bukan, ini untuk navbarnya yang ada drop down-nya ya. Ini untuk isi carouselnya. Ingat buka tutup ya. Ini bukanya di mana, tutupnya di mana. Berarti itu dibungkus satu elemen tersebut dibungkus dalam satu ID my carousel. Dan seterusnya ini untuk class container ya, dan seterusnya. Oke, berikutnya apa lagi ya? Bikin form ya. Kita coba ada beberapa contoh form di sini. Form itu sering sekali ya di web itu. Ada contohnya di sini. Kita cari yang kita ke home lagi aja, kemudian get started. Biasanya sih di sini ada klik komponen kemudian form ya di sini. Nah di sebelah kiri ada komponen ya, di menu sebelah kiri, kemudian klik aja komponen, kemudian ada form di situ. Ya sebenarnya di sini ada banyak sih, ada contohnya di sini. Ini bisa di copy lagi button card ya. Hanya kita ini cara bikin drop down ada di sini, drop down button ya. Ini sudah dikasih kodenya, ini tinggal di copy ya. Kemudian form, nah di sini email password, copy aja sini, klik copy, atau pakai di sini copy juga boleh, di blok dulu atau di klik saja di sini copy, kita taruh di bawah button ya, tapi masih di dalam kontainer. Oke. Nah, di sini ya. Atau biar ada jarak pakai div class row juga boleh. Karena itu kan baris
baris pertama dengan baris kedua itu kan beda, supaya membedakan tabel di atas nih satu baris, kemudian yang di sini satu baris kembali. Oke, ya di sini. Oke. Nah, email, password, submit ya. Nanti kalau misalkan diganti ya boleh, misalkan di sini apa? Nama, alamat gitu, suruh ngisi ya. Kemudian tipe jenis form yang lain coba ya. Jenis form yang lain, misalkan formnya satu baris. Di sini kan ada berapa ya, atas bawah. Ada yang ini untuk sizing, read only, nggak boleh. Form inline ya, ini form inline untuk kiri kanan, untuk jadi bukan atas bawah tapi labelnya sebelah kiri, kemudian inputannya sebelah kanan, gunakan inline ya. Kemudian ini juga ada beberapa jenis misalkan pakai drop down multiple select, kemudian ada ini di copy aja biar tahu. Copy paste, kemudian amati hasilnya. Nah, kayak gitu. Oke, ini kok mepet ya. Berarti kita gunakan width ya, biar nggak mepet. Lebar di dalam Bootstrap itu pakai grid ya. Grid itu ada di sini. Jadi kita nggak pernah mendefinisikan lebar di Bootstrap karena kan itu responsif. Jadi kita tidak akan kunci pakai pixel. Kalau dulu kan box model itu pakai pixel, lebar 1000 pixel, tinggi 300 pixel. Kalau lebar di Bootstrap itu kita gunakan call MD, call XS ya, MD untuk medium device, kemudian LG untuk large device dan sebagainya. Itu ada di grid. Nah, di sini ada di sini gridnya. Nah, kelas container, kelas row, call SM ya. Kalau dibagi 3 kita bisa gunakan SM ya. Oke, kita baca di sini. Div class call, oke. Nah, ini ya. SM ya. 84 call MD. Nah, ini call MD 4 ya. Jadi satuannya selalu di 12 ya. Width-nya si lebar Bootstrap itu selalu dia tidak akan lebih dari 12, maksimal itu pasti 12 ya. Nah, di sini container row calls 4. Jadi didefinisikan dulu berapa row, kemudian kolomnya ada berapa ya. Nah, ini saya masih yang dulu-dulu itu pasti pakai MD kayak gitu, call SM kayak gitu ya. Oke, ya.
Oke, jadi pakai MD juga bisa. Ini masih dipakai kok. Kalau call juga bisa. Ada beberapa cara di situ, tapi yang kita bisa pakai dua cara. Ini cara yang pertama ya. Ini kita akan coba cara membagi ini dua form ini jadi sama rata kiri dan juga kanan ya. Berarti ada dua kolom ya. Dibikin row dulu. Saya coba langsung demokan di kodenya ya. Oke, ini row yang pertama. Ini saya geser aja ke kanan. Biar beda ya. Oke, ini kan di sini div class row ya. Tadi dikatakan bahwa di Bootstrap makanya dibaca dulu gitu ya. Untuk membuat kanan dua kolom sama rata ya. Itu bisa gunakan row calls 2 ya. Berarti di sini row calls 2 kemudian ditambahkan div class kolom 1 kolom 2. Nah, ini kolom yang pertama untuk form 1. Dibungkus ya di dalam satu kolom. Ini kolom yang kedua untuk yang form 2. Oke, ini untuk ini, kemudian ini penutup formnya slash div, kemudian ini untuk penutup tadi. Ya, ini call pertama, ini call kedua, terus ini div untuk inisiasi tadi ya, row calls 2, ada dua kolom. Kita cek hasilnya di web. Nah, udah kelihatan rapi ya. Oke, ya sama rata 1 2 ya. Jadi seperti itu caranya ya. Atau misalkan kita ingin biar nggak pas, berarti kita pengen salah satu lebih lebar nih misalkan. Ini kan pas ya, dua ini kebagi dua sama persis. Misalkan yang satu lebar, yang satu kecil, berarti itu gunakan call MD ya. Atau call SM juga sama ya. DSM kita gunakan call MD lah. Berarti di kodenya div class row ini nggak perlu, jadi gunakan salah satu ya. Atau kita coba gabung aja biar nggak perlu diedit, boleh. Namanya coba-coba ya. Nah, ini dia. Kalau MD 4, ingat di jumlah harus 12. Nggak boleh lebih ya. Yang satu 4, yang satu 8.
Oke. Nah, udah bisa ya. Saya tunjukkan kodenya ya. Nah, jadi kan lebarnya beda. Itu saya ubah tadi di bagian pertama, dibikin row dulu. Yang atas, sorry. Row, kemudian ada 2 kolom di sini. Row calls 2, kemudian yang satu kelasnya call MD4. SM juga sama sih, bisa jalan juga kalau SM. Kemudian yang satu call MD8 ya. Di jumlah 12 pas ya. Oke. Ya. Nah, itu untuk cara untuk pengaturan lebar di Bootstrap. Ya, ini call MD8, ini call MD4, ini row calls 2. Atau ini dihilangkan, dihapus juga bisa juga jalan gitu ya. Intinya sih kalau di Bootstrap ini kita jarang menggunakan langsung ditembak langsung berapa pixel gitu, jarang. Kecuali kalau tinggi ya, kalau height itu kadang masih bisa juga pakai height. Atau kadang elemen tinggi itu dinamis sih, menyesuaikan dengan konten sih. Jadi jarang juga dikonfigurasi tingginya berapa gitu, karena menyesuaikan dengan konten gitu. Ya, form udah. Di sini ada berapa jenis form, nanti disesuaikan aja tampilannya. Ada berapa latihan ya di sini untuk form ini. Tadi ya. Ini sambil dibaca-baca juga, ini maksudnya sama kok. Ini lebih jelas nanti bisa di sini. Ya, karena ini panjang sekali di sini ya. Ini adalah singkatnya lah. Ya. Oke, kembali ke komponen. Kira-kira apa nih yang belum nih? Yang oke. Pagination nih, ini tinggal kan bisa ada page 1, page 2 dan seterusnya. Jumbotron ini yang di tadi di bawah navbar itu ya. Oke, kita coba example yang lain, barangkali ada yang bagus di sini. Ya, jadi ini semua bisa dipelajari untuk membentuk satu layout itu. Kodenya seperti apa, itu bisa dicek, bisa dilihat. Jadi bisa Anda tinggal sekreatif mungkin ingin membentuk desain seperti apa, kodenya semua sudah tersedia di sini ya. Misalkan untuk bikin aplikasi web itu ada formnya, ada tabelnya ya. Itu akan lebih rapi jika menggunakan Bootstrap. Kemudian untuk login juga ada ya, tadi ya. Coba lihat yang di atas nih. Nah, ini sign in. Ini udah ada tombolnya, udah ada username, password, kemudian sign in ya. Sudah rapi gitu ya. Kita tinggal ubah konten dalamnya, kemudian kalau misalkan dari segi warna gitu kita bisa ubah lah. Oke, sekian untuk video kali ini ya. Ini sekilas saja, tapi intinya sih Anda bisa pelajari nanti karena di situ dokumentasinya cukup lengkap ya, latihan. Jadi ini untuk membuka wawasan Anda, cara untuk belajar Bootstrap-nya seperti apa, kemudian tadi ya metodenya copy paste ya. Tapi harus tahu juga elemen mana yang di copy paste, itu Anda harus pelajari juga kode-kodenya.
dan gak ada yang dihafalin sih, yang penting konsepnya bener ya. Kita punya pemahaman di HTML CSS, setelah itu belajarnya pasti akan enak gitu. Apa yang Anda desain itu nanti sesuai dengan kreativitas Anda. Semua sudah tersedia di sini untuk pengaturan layoutnya yang dasar ya. Walaupun sebenarnya Bootstrap ini kadang kalau misalkan kita udah dalam tahap develop itu pasti akan kurang puas gitu dengan apa yang udah disediakan Bootstrap ini, pengen memodifikasi gitu ya. Jadi apa yang di Bootstrap ini masih basic juga sih sebenarnya ya. Minimal bisa layoutnya rapi, bagus, walaupun sekedar ambil dari Bootstrap itu pun butuh knowledge ya. Nanti berkembang, develop sampai ke tahap modifikasi gitu. Modifikasi warna, tampilan dan sebagainya itu akan lebih enak ya. Yang jadi ciri khas kita sendiri sebagai web designer, sebagai developer, sebagai programmer ya. Tapi minimal Anda bisa tahu lah, oh ternyata caranya seperti ini nih ya, kita yang bisa pakai. Oke, sekian, sampai jumpa di materi selanjutnya dan terima kasih sudah menyimak.